Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di video saya yang ke-27. Kali ini saya membahas ciri yang ke-14 dari mukmin, yaitu memelihara amanah dan janji. Tidak usah berpanjang-panjang lagi, langsung kita mulai saja. Memelihara amanah dan janji. Ciri ke-14 mukmin. Sebelum saya ulang, ya, sudah sampai 14 kita. Ini memelihara amanah dan janji. Yang ke-15 nanti adalah tidak ragu jihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Kembali saya ingatkan, ya, perhatikan sekali poin kedua, ketiga, dan keempat, karena kita senantiasa sholat, jangan sampai hanya mengerjakan, tapi juga mendirikan dan memelihara agar kita bisa khusyuk dalam sholat kita. Jadi khusyuk sudah dibahas waktu itu. Kita lanjutkan. Memelihara amanah dan janji. Ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka yang memelihara amanah dan janji mereka. Saya tidak tahu istilah yang tepat, jadi saya menggunakan istilah memelihara. Artinya amanah itu betul-betul dia sampaikan, janji itu betul-betul dia tepati. Istilah memelihara yang saya maksud. Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada kita untuk kita berikan atau kita sampaikan kepada orang lain. Jadi amanah itu bisa berupa barang, bisa berupa pesan. Boleh jadi barang yang harus kita berikan kepada orang yang berhak adalah barang yang sangat kita perlukan dan sulit didapat. Boleh jadi itu. Boleh jadi juga barang yang harus kita sampaikan itu kita sampaikan kepada orang yang kita tidak suka, yang sudah banyak bikin masalah kepada kita. Bisa jadi. Boleh jadi pesan yang harus kita sampaikan kurang menguntungkan kita atau malah merugikan kita. Atau kita harus menyampaikan kepada orang yang tidak suka, yang punya masalah dengan kita. Itu status amanah itu bisa begitu. Jadi yang pertama itu barang itu kita perlukan, yang kedua pesan itu bisa merugikan kita, atau barang atau pesan itu harus kita sampaikan kepada orang yang punya masalah dengan kita enggan berkomunikasi dengan dia. Itu bisa jadi begitu. Orang yang beriman tidak terpengaruh terhadap hal itu. Mau barang ini sangat dia perlukan atau tidak, pesan itu akan merugikan dia atau tidak, ya. Dia harus menyampaikannya kepada orang yang bermasalah dengan dia atau tidak. Orang beriman nggak terpengaruh.
Yang dia utamakan adalah ridha dan cinta Allah. Jadi orang beriman itu ketika dititipkan amanah, dia tidak melihat person orang, apakah yang memberikan amanah atau yang menerima amanah, dia nggak lihat. Yang dilihat adalah Allah. Ini tugas dari Allah. Itu yang dia cari adalah ridha dan cintanya Allah. Karena ciri orang beriman yang pertama dulu kan asyaddu hubbalillah, amat sangat cinta pada Allah. Jadi kerugian menurut mereka, maksudnya menurut orang yang beriman itu adalah bila Allah tidak ridha. Itu satu-satunya kerugian. Allah nggak cinta, Allah nggak sayang sama dia, itu rugi deh. Kalau itu dapat, nggak rugi. Karena mereka sadar dunia ini kan cuma main-main, sendal gurau. Walaupun barang yang harus dia berikan kepada yang berhak adalah barang yang sangat dia perlukan dan langka, atau pesan yang harus disampaikan menyinggung dirinya, atau ini nggak saya tulis, dia harus menyampaikan kepada orang yang tidak dia suka, atau amanah itu dari orang yang tidak dia suka, yang bermasalah. Kalau memang harus diberikan disampaikan, maka dia laksanakan. Yang penting Allah ridha. Orang beriman. Jadi orang beriman itu Allah ridha, itu ridha Allah, itu cinta Allah, itu sayang Allah, itu rahmat Allah, itu di atas segalanya. Yang lain itu kecil, nggak kelihatan. Karena mereka tidak lagi mengutamakan keinginannya. Jika saya membahas di dalam video tentang ilah, tentang tauhid uluhiyah dan syirik uluhiyah, saya sudah menyebarkan ayatnya di situ. Ada orang-orang yang menjadikan keinginannya sebagai ilahnya. Nah, orang beriman nggak mau. Ilahnya itu ya Allah, bukan keinginan dia, bukan perasaan dia, bukan pendapat dia. Pokoknya Allah ridho, selesai persoalan. Gitu. Jadi begitu hebatnya tuh hati orang yang beriman ini. Itu tadi tentang amanah. Sekarang tentang janji. Janji adalah sesuatu yang telah kita ucapkan atau tuliskan untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Saya janji tidak akan melakukan ini lagi, gitu. Atau saya janji akan melakukan ini. Itu baik kita ucapkan maupun kita tuliskan, ya, kayak WA misalnya, gitu ya. Itu janji. Jadi janji itu kaitannya dengan pekerjaan, memberikan lah, menolong lah, tidak berbuat lah, gitu ya. Ketika kita telah berjanji, maka orang atau sekelompok orang yang kita buat janji dengannya telah mempersiapkan mental dan lain-lain untuk menerima kita janjikan. Ini kita janji sama teman-teman mau ketemu di anu jam sekian hari anu. Mereka sudah menyiapkan waktu. Sebagian kita ada yang tidak bisa menepati janji, tapi setelah lewat waktu baru ngomong, itu salah. Jadi sebelum saatnya itu kasih tahu, saya nanti tidak bisa, nah ini dan itu. Jadi kalau kita sudah lewat waktu baru memberitahu, itu namanya ingkar janji. Karena orang sudah nunggu. Orang yang beriman sadar bahwa ketika dia berjanji, Allah menjadi saksi atas janji tersebut. Allah yang menjadi saksi. Apalagi malaikat-malaikat yang catatnya, Allah langsung jadi saksi. Dan dia berutang janji. Jadi orang yang beriman itu nggak gampang berjanji. Karena dia tahu kalau janji tepat. Bagian kita ada yang kalau janji sama orang tepati, tapi janji sama istri dan anak tidak. Dienteng-entengin. Oh, ayah lagi sibuk. Ya nggak bisa. Kalau sudah janji ya janji. Jangan janji dibatalin, nah, lama-lama
kita membuat mental anak itu menjadi yang menggampangin janji juga. Itu ya, orang beriman itu sadar kalau janji Allah yang jadi saksi dan dia berutang. Itu ada hadis nih, saya cari-cari cuma nggak ketemu. Al-wa'du dain, janji adalah hutang. Makanya saya senantiasa berdoa minta tolong kepada Allah agar bisa memenuhi janji-janji saya kepada siapapun, termasuk kepada diri sendiri. Karena ada ayatnya itu, berlaku adillah kamu walaupun terhadap diri sendiri. Karena kalau saya di beberapa Nisa baca itu ya. Dan orang yang beriman sadar bahwa salah satu ciri orang munafik adalah ingkar janji. Dan dia tidak ingin dinilai Allah sebagai orang munafik. Ingkar janji itu seperti yang saya katakan tadi, antara lain adalah setelah lewat waktunya baru kita kasih tahu sebabnya. Atau sengaja ingkar janji ya. Bikin janji, sengaja tidak ditepati. Kita berjanji supaya orang percaya, padahal memang niat kita nggak mau. Munafik tuh. Dalam melaksanakan apa yang telah dia janjikan, orang beriman itu, dia tidak memperhitungkan sikap orang yang dibuat janji. Saya janji pada seseorang melakukan A, tapi saya tahu orang itu suka membohong, apa segala macam, suka nyusahin saya. Tapi kalau saya sudah janji, saya nggak lihat lagi. Makanya orang beriman itu saya katakan tadi tidak gampang bikin janji. Banyak perhitungan dia sebelum dia membuat suatu. Kalau sudah janji ya sudah. Dia hanya memperhitungkan sikap dia terhadap janji yang telah dia buat. Perhatikan ya. Orang beriman itu hanya memikirkan dirinya harus berbuat benar. Dia tidak memikirkan orang lain harus berbuat benar. Pokoknya saya berjanji ya pasti. Kepada siapapun saya berjanji. Kepada seorang penipu pun, kepada orang suka nyusahin saya, ketika saya sudah berjanji kepada dia, maka saya sudah berhutang kepada dia dan harus saya bayar. Kalau enggak, nanti Allah yang menjadi hakimnya gitu ya. Akan menghukum saya, akan menegur saya dan seterusnya. Allah nggak ridho. Gitu. Orang beriman. Jadi yang beriman itu selalu Allah yang diperhatikan, Allah yang diperhatikan. Tidak ada makhluk. Karena dia sadar bahwa yang dinilai Allah berkaitan dengan janji yang telah dia buat adalah sikap dia, bukan sikap orang lain. Jadi ngapain tepatin orangnya suka begini, nggak ada dalam beriman. Pokoknya kalau sudah janji, ya sudah, saya laksanakan. Saya akan datang ke rumah kamu Sabtu depan deh untuk bantu-bantu. Ketika hari Kamis sebelum Sabtu, orang yang kita bikin janji itu melakukan sesuatu yang membuat kita kecewa. Orang beriman nggak peduli, pokoknya Sabtu saya janji ke sana bantu, ya datang bantu. Orang beriman, ngapain diterusin? Dia aja bikin kecewa kita kok. Orang beriman enggak. Pokoknya saya sudah janji, sudah tidak ada yang bisa menghalangi saya melaksanakan janji itu selain Allah. Perilaku orang tidak. Begitulah sikap seorang beriman terhadap janji. Penggunaan kata insya Allah yang sering meleset, sering orang ini, berarti bahwa dia mengucapkan sudah pasti akan melaksanakan ini. Jadi insya Allah itu kalau sudah pasti, hanya Allah yang bisa menghalangi, bukan keengganan dia atau kepentingan orang lain. Nah, dalam kaitannya dengan insya Allah ini, saya pernah dengar cerita seorang ustadz dari Aceh gitu ya. Dia ceramahnya di sini gitu ya. Jadi dia cerita di Aceh itu ada seorang kiai teguh gitu ya, yang punya pesantren, berjanji dengan kawannya pada hari H akan datang ke sana.
Jaraknya itu kira-kira 12 km. 2 atau 3 hari sebelum hari H, si Tengku yang berjanji ini jatuh sakit. Pada hari hanya dia nggak bisa bangun. Dia minta santrinya itu bikin tandu, dan dia minta dia diangkat dengan tandu ke tempat kawannya dia janji. Santrinya bilang, Tengku kan lagi sakit, nggak usah ke sana. Enggak, saya sudah bilang insya Allah. Hanya Allah yang bisa menghalangi saya. Kalau saya kamu angkat pakai tandu kan sampai ke sana. Akhirnya diangkat. Itulah insya Allah. Jadi selama masih bisa melaksanakan, kerjakan. Itu insya Allah. Jadi jangan seperti kebanyakan orang, insya Allah itu artinya bakal nggak datang gitu, itu insya Allah. Atau bakal nggak ngerjain, insya Allah. Enggak. Balik. Ya. Insya Allah itu kalau sudah pasti. Oleh karena itu, bila seorang yang beriman sudah mengatakan insya Allah, maka sudah pasti akan dilaksanakan. Tapi karena kebanyakan orang ngomong insya Allah tidak akan dilaksanakan. Kalau kita ngomong insya Allah, jangan insya Allah dong, yang pasti gitu ya. Seolah-olah insya Allah itu nggak pasti. Lah orang beriman tetap nggak mau ngomong, tetap nggak mau. Apa sebabnya? Sebabnya dia tidak berani mengatakan pasti karena Allah melarang. Larangan ini tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Ini bagi yang belum tahu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok. Kecuali dengan mengatakan insya Allah. Jadi Allah yang melarang mengatakan pasti. Jadi kalau ada orang yang jangan insya Allah dong, harus ngomong yang pasti dong. Orang itu nggak ngerti ayat ini. Karena kebanyakan orang atau orang yang mengatakan insya Allah tapi sengaja untuk tidak melaksanakan, dia nggak ngerti ayat ini. Insya Allah itu bukan sesuatu yang tidak pasti. Insya Allah itu sesuatu yang sudah pasti. Sudah pasti baru insya Allah. Jadi ucapan insya Allah bukanlah untuk tidak melakukan. Dan bukan juga belum pasti melakukan. Tapi bila sudah pasti akan melakukan. Bila belum pasti, maka ucapannya adalah mudah-mudahan. Ya, itu bisa disampaikan. Jadi amanah itu tetap dilaksanakan, disampaikan kepada yang berhak, apakah itu barang atau pesan, nggak peduli bagaimana kondisinya, apakah kondisi pesan dan barang ataupun kondisi orangnya. Kalau sudah terima amanah, laksanakan. Itu yang beriman. Karena pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Demikiannya kalau dia janji, dia tidak peduli dengan apa perilaku orang tersebut setelah berjanji. Ketika dia berjanji, dia laksanakan. Karena dia takut kepada Allah. Dia orang beriman. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa memelihara amanah dan janji kita, karena kita mengutamakan ridha Allah, cinta Allah, rahmat Allah. Jadi kita sudah menerima amanah atau sudah berjanji, kita tidak lagi melihat manusianya, tapi kita sudah melihat Allah. Kita harapkan Allah itu meridhoi perbuatan-perbuatan kita, menyayangi kita, merahmati kita. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Kalau yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Seperti itu, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.